Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Roma Hoirunisa dari kelompok 4, kelas psikologi 20A. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang mempelajari keseluruhan pribadi dan keunikan setiap individu yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Menurut para ahli, psikologi humanistik merupakan pelengkap bagi penekanan teori tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Gordon Allport. Gordon Allport lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Meski ia lahir di Indiana, namun Allport tumbuh besar di Cleveland, Ohio. Allport adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama John Edward Allport. Ia adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Dan ibunya bernama Nellie Wise Allport. Ia adalah seorang guru. Ibu Allport sangat taat terhadap agamanya, sehingga ajaran tersebut diterapkan terhadap kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, Allport menghabiskan masa kecilnya yang penuh perjuangan untuk mendapatkan perhatian dari beberapa teman yang ia miliki, karena ia jarang diizinkan bermain dengan saudaranya yang rentang usianya terpaut jauh dengannya. Pada tahun 1915, Allport lulus dengan peringkat kedua di kelasnya, dan ia mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard. Setelah mendapatkan gelar AB Sarjana Filsafat dan Ekonomi dari Harvard pada tahun 1919, Allport melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Setelah 1 tahun mengajar, ia kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Allport meraih gelar PhD Psikologi pada tahun 1922. Dilanjutkan pada tahun 1922 sampai 1924, ia melanjutkan sekolahnya di luar negeri, yaitu di Berlin, yang kemudian ia mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan dikenal sebagai juru tafsir psikologi Jerman di Amerika Serikat. Ia begitu banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya sebagai presiden dari The American Psychology Association. Kepribadian menurut Allport adalah suatu organisasi dinamis di dalam individu sebagai sistem psikofisis, yaitu menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Mengapa Allport menggunakan istilah kata organisasi dinamis? Hal ini dikarenakan bahwa realitas kepribadian selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Meski pada dasarnya ada komponen penting yang mengikat dan menghubungkan dari berbagai komponen dalam kepribadian itu sendiri. Dalam penggunaan istilah khas, Allport mengatakan bahwa setiap individu bertingkah laku dalam caranya sendiri, sebab setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak akan ada 2 orang pun yang bertingkah laku sama. Dalam sebuah esai yang berjudul Pattern and Growth in Personality, Allport menceritakan pengalamannya bertemu psikiater Sigmund Freud. Saat menemui Freud pertama kalinya, Allport disambut oleh keheningan. Freud tidak menyapa dan tidak berbicara sepatah kata pun. Sampai akhirnya Allport membuka pembicaraan dengan menceritakan apa yang dilihatnya dalam perjalanan menuju kediaman Freud. Allport menceritakan ketika ia bertemu seorang anak kecil di angkutan umum. Anak kecil ini takut sekali badannya menjadi kotor. Dia berganti-ganti tempat duduk, bahkan meminta pada ibunya jangan mengizinkan orang yang badannya kotor untuk duduk di sebelahnya. Tapi Fritz balik menanya, "Apakah anak kecil itu kamu?" Peristiwa ini benar-benar tidak terlupakan oleh Allport, yang membuatnya yakin bahwa sudah saatnya ilmu psikologi tidak lagi hanya menekuni pengalaman masa lampau atau alam bawah sadar, tapi mulai mengeksplorasi alam kesadaran dan motivasi-motivasi yang ada di dalamnya. Hakikat manusia menurut Allport
Yang pertama, manusia terdiri dari beberapa komponen dasar seperti pandangan yang positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Berbeda dengan pendapat Freud yang menyatakan bahwa individu tidak mempunyai pandangan hidup, karena menurut Freud, sifat-sifat yang tampak sekarang merupakan gambaran ia di masa lalu, sehingga apabila pada masa anak-anak mempunyai sifat buruk, maka sekarang ataupun besok individu tersebut sifatnya tetap buruk. Yang kedua, manusia adalah individu yang sehat. Alford percaya bahwa kekuatan-kekuatan tak sadar itu merupakan pengaruh yang penting pada tingkah laku orang-orang yang neurotis. Akan tetapi, individu yang sehat yang berfungsi pada tingkat rasional dan sadar, ia akan menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan yang membimbing mereka dan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan itu juga. Yang ketiga, manusia memerlukan motivasi untuk menuju kesuksesan. Alford percaya bahwa hal ini sangat penting karena kepribadian yang sehat tidak dibimbing oleh ketakutan-ketakutan tidak sadar atau pengalaman masa anak-anak, melainkan individu tersebut mempunyai motivasi untuk mampu berpikir secara realistis sehingga tujuan hidup untuk jangka panjang bisa terwujud. Traits adalah kunci dalam mendefinisikan struktur kepribadian menurut Alport. Alport berpendapat bahwa pengertian-pengertian kebiasaan, traits, sikap, diri, dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda satu sama lain. Alport menekankan pada trait, di mana ia menyatakan bahwa intensi itu berbeda dari attitude. Teori-teori Alport kemudian dinamakan trait psikologi. Pada akhirnya, kontribusi terbesar Alport adalah teori mengenai traits. Ia mengklarifikasi beberapa traits dan merevisinya menurut perkembangan teorinya sendiri. Traits menurut teori Alport adalah sistem mental atau neuropsikis yang digeneralisasikan dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif dan ekspresif. Karya utamanya Alport adalah Personality, a Psychological Interpretation pada tahun 1937 dan Becoming pada 1955. Dalam bukunya, ia menekankan pada individualitas, dunia individual, dan keunikan dari kepribadian, serta menampilkan suatu gambar dari orang yang tidak didominasi oleh pleasure-pain principle maupun oleh skema stimulus-respon. Gordon Alport meninggal pada tanggal 9 Oktober tahun 1967 di Cambridge. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.